Halo teman-teman, namaku Putu Dastuti dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Di sini aku angkatan 19 dan lagi KKN rekognisi ya, jadi relawan COVID. Dan di sini aku di bidang pendidikan. Jadi aku mau ngasih edukasi ke kalian lewat PowerPoint. Jadi kita langsung ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada pengertiannya dulu. Virus corona atau Super Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Makanya yang biasa nanganin itu dokter spesialis penyakit paru ya. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan sampai berat ya. Infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Terus biasanya gejala-gejalanya juga mirip-mirip sama flu. Terus juga, tapi dia bedanya itu menyebarnya lebih cepat dan ya bisa membuat kematian. SARS-CoV-2 ini yang lebih dikenal dengan nama coronavirus adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, kita-kita kayak remaja ini, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil. Tapi biasanya yang kayak kita-kita ini, yang belum tua gitu istilahnya, itu biasanya OTG ya, orang tanpa gejala. Dan biasanya lebih gampang sembuh karena imun kita masih bagus gitu. Nah, aku bakal kasih lihat video dulu dari YouTube. Ini tentang organnya yang Coronavirus spares no major organ in the body. For some patients, coronavirus spares no major organ in the body. For some patients, the virus spreads its lethal tentacles to multiple organs. If the virus is not detected in the initial stage, it invades the lower respiratory tract. The lungs are just the ground zero. Other organs that can be affected include the heart and blood vessels, kidneys, gut, and brain. The virus enters the cells by binding to receptors, angiotensin converting enzyme 2 or ACE2, which are found on it. These receptors act as the site of entry and are found in the cells of multiple organs, making it easy for the virus to enter. For instance, the human lungs contain tiny air sacs known as alveoli. These are responsible for the exchange of oxygen between lungs and blood vessels. These alveoli are rich in the ACE2 receptors. When the virus enters these cells, the immune system mounts an all-out battle against the virus. This disrupts oxygen transfer and makes breathing difficult, accompanied with cough. The organ that gets affected after lungs is the heart. The disruption extends to the blood, which causes blood clots. When this breaks, it can restrict blood supply to the brain. The infection may also lead to blood vessel constriction, causing reduced blood supply to organs. Thus, the virus attacking blood vessels could be one reason why patients with blood pressure and diabetes are at higher risk. Kidneys are also vulnerable to the virus. This could be due to reduced blood supply to the kidneys or due to pre-existing diabetes causing fatal damage. Some patients also suffer from neurological problems. It could be seizure-like symptoms, strokes, and at times even depression of brainstem reflex, which is responsible for sensing oxygen starvation.
In rare cases, the virus can lead to meningitis and encephalitis. Therefore, patients who need hospitalization or ICU care depends on how the body strikes down the virus soon after infection. Balik lagi ke sini. Jadi tadi udah aku liatin video ya. Di situ jadi selain paru-paru itu juga bisa ke jantung karena kalian tahu nggak sih letak paru-paru sama jantung tuh gimana? Kan kayak apa ya diapit gitu kan. Makanya gampang banget ke jantungnya. Terus habis itu selain itu juga ke kidneys atau apa ya ginjal dan juga bisa ke gut atau pencernaan. Jadi bisa ke mana aja. Makanya hati-hati sama corona ini. Terus habis itu tadi dia menyebabkan apa vasokonstriksi sehingga peredaran darahnya nggak lancar kan. Makanya di sini stay at home aja ya biar nggak kena penyakit ini. Terus atau patuhin aturan pemerintah yang bilang kalau kita pakai masker karena tadi di video udah lihat kan penularannya itu bisa lewat udara. Jadi misalnya ada orang bersin gitu, kalian tuh langsung bisa kalau misalnya orang itu kena COVID, itu kalian bisa langsung kena juga karena penularannya lewat udara dan penyebarannya itu cepat banget. Dan dia tuh bisa nembus sampai negara-negara lain gitu loh. Hebatnya corona ini. Lanjut ya. Uh, jadi ini pengertian yang selanjutnya. Jadi coronavirus itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menginfeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, nanti pneumonia bakal aku jelasin di belakang, itu ada yang lebih lengkapnya. Terus selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Lebih parah yang corona ya, COVID. Terus aku udah ada buat sejenis poster gitu, edukasi di sosial media aku. Jadi nanti mungkin aku bakal share linknya atau mungkin ada di notes. Nah itu ada aku buat di IG. Lanjut. Nah, terus kita masuk ke si gejala-gejala virus corona ini. Sebenarnya apa sih gejala-gejalanya gitu kan? Apa emang iya mirip banget sama flu? Nanti juga aku bakal share sih tentang bedanya flu sama coronanya apa. Sorry. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, kan sama pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Tapi bisa juga apa ya, sesak nafas gitu juga bisa ya. Terus gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memperberat hingga kematian. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Makanya kita tuh
kemana-mana sekarang dicek pakai yang namanya termogan. Sorry, yang dicek pakai yang namanya termogan. Jadi di situ buat ngedeteksi juga kalau misalnya kita terlalu panas mungkin bisa diperiksa ini gara-gara corona atau gara-gara apa. Saya kan lagi takut-takutnya juga kan, makanya perlu banget ini ngecek suhu. Terus batuk kering, terus sesak nafas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Makanya, kalau misalnya kita habis dari kota lain atau negara lain, itu kan pasti kita di karantina dulu sampai 14 hari. Kenapa? Karena itu inkubasinya selama itu. Nah, terus kita kapan harus ke dokter sih? Kita misalnya punya gejala itu, kapan kita harus ke dokter? Apa isolasi mandiri dulu atau gimana? Kan kita bingung tuh. Nah, kalau misalnya kita udah punya gejala kayak gitu, segera lakukan isolasi mandiri seperti yang disebutkan tadi, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline itu ya, untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Ini aku lupa sumbernya dari mana, dari WHO yang internasional atau gimana. Tapi yang jelas nanti aku bakal share hotline yang benernya. Terus kalian bisa juga minta tolong tenaga medis buat dijemput. Atau misalnya kalau ya gitu, pokoknya bisa minta kayak gitu. Terus bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun atau OTG ya, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Jadi kalau bisa ngurung sendiri gitu biar kalian tuh nggak nularin virus-virus kalian ke orang lain. Terus, kalau misalnya muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter. Atau kalian bisa ke rumah sakitnya sih buat ngelakuin tes-tesnya. Tanyakan ke dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan, apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Jangan kayak obat-obat dari internet atau obat-obat dari WA yang belum tentu benar dan kalian nggak tahu dosisnya berapa. Entar malah jatuhnya tambah parah atau mungkin malah ada penyakit lain. Oke, kita lanjut ya ke penyebab dari coronavirus atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem dari pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Ya, ada rumor-rumor dari pasar basahnya Wuhan, dari kelelawar. Tapi aku juga belum tahu ya, aku belum baca jurnalnya. Masih dengar-dengar rumor aja. Terus namun kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari manusia ke manusia, melewati udara, kontak langsung, dan lain-lain. Bahkan lewat benda juga, kayak logam gitu, itu bisa sampai 5-8 jam. Makanya selalu cuci tangan kalau habis megang-megang logam atau apa, karena dengan mencuci tangan itu bisa mengurangi resiko tertularnya kalian dari virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Makanya dianjurkan kita memakai masker dan nggak menghirup ya.
memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Sebenarnya bisa kontak dengan jarak dekat ya, tapi kita perlu APD yang benar-benar ngelindungin kita, dan APD-nya itu nggak APD sembarangan tapi yang full. Makanya dokter-dokter itu pakai APD yang full banget, pakai masker kayak gitu-gitu, goggles dan lain-lain. Biar apa? Biar nggak ketularan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ini ada lanjutannya lagi. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Makanya kalau misalnya kalian ini kayak stay at home gini banyak tugas, diusahain jangan stres, karena stres itu bisa bikin imunnya jadi rendah, dan kalian risiko tertularnya malah jadi lebih tinggi. Karena mudah tertular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan APD, yang APD-nya itu kayak gini, jadi full banget. Bahkan panas loh, panas banget. Aku pernah lihat videonya. Itu sampai dokternya keringetan. Jadi respect banget buat dokter-dokter di sana yang ngurusin, yang berusaha menyembuhkan pasien dari COVID-19. Nah, sekarang lanjut ke slide ini tentang diagnosis virus corona atau COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala. Apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul? Dokter juga menanyakan apakah pasien ada kontak dan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Makanya kalau ditanya kayak gini harus benar-benar jujur ya. Jangan padahal kemarin baru habis dari luar negeri bilangnya nggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Itu bisa membahayakan diri kita bahkan sampai orang lain. Terus apa sih gunanya gitu loh? Nah, dokter setelah kita ditanyain kayak gitu, terus misalnya, oh ini tuh mirip sama gejalanya corona nih, maka dilakukan beberapa tes. Di sini aku ambil 3, sebenarnya ada berapa lagi ya, aku kurang tahu kemarin dari jurnal. Ada rapid test, swab test, dan CT scan. Tapi kayaknya yang aku sering baca di berita rapid test ya. Nah, untuk rapid test ini untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Swab test juga lumayan banyak sih. Swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, itu untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Jadi kayak apa ya, alatnya tuh dimasukin lewat hidung dan itu panjang banget alatnya. Aku selama ini baru lihat pakai gambar sih, aku belum lihat pakai video, jadi aku kurang tahu teknisnya kayak gimana. Terus CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Apakah ada penumpukan cairan gitu kan? Atau gimana? Ini tes ini berguna banget tiga-tiganya. Dan sekarang karena belum ada vaksinnya sejauh ini, maka pakai tes-tes ini buat ngedeteksi COVID ini. Apakah dia benar positif atau gimana? Apakah dia dimasukkan ke kategori ODP, PDP, atau apa?
atau suspek atau gimana. Nah, ini alat-alatnya, ini CT scan yang dia pakai Ronsen. Ini dia swab test. Ini yang awal tadi rapid test. Nah, di sini poin pentingnya makanya aku bold. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Nah, ini untuk beberapa pengobatan sementara sebelum ada vaksinnya. Karena setahu aku belum ada vaksin sejauh ini. Infeksi virus corona atau COVID-19 itu belum bisa diobati karena belum ada vaksinnya. Jadi setahu aku vaksin itu ada 4 fase, kalau nggak salah aku belajar farmako kemarin. Ini correct me ya, kalau misalnya aku salah, dibenerin aja, atau misalnya kalian kalau mau cari pembenarannya juga boleh banget. Kalau nggak salah fase yang pertama tuh ada pada hewan gitu, terus nanti-nantinya itu bakal disebarin vaksinnya, cuma masih dalam pemantauan gitu loh. Dan ada tes-tesnya dulu, tes di orang yang sedikit, terus di orang yang banyak, baru yang tadi aku bilang. Lanjut ya. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat, itu bisa bikin antibodi kita jadi lebih baik lagi dan kita bisa melawan virus corona itu. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Dan juga yang paling penting itu jangan stres. Terus juga stay at home, cuci tangan, dan pakai masker. Nah, terus ada komplikasi virus corona atau COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Ada pneumonia, infeksi paru-paru, terus juga ada infeksi sekunder pada organ lain, yang tadi kayak kidney gitu, lalalala, tadi kan udah dijelasin kan. Terus abis itu juga ada gagal ginjal, nah ini tadi di video. Kenapa aku ngambil video itu? Karena bagus dan ada beberapa dari PPT akunnya bersumber dari video itu. Terus ada cardiac injury yang akut, respiratory distress syndrome yang akut, dan kematian. Oke, aku bakal ngejelasin satu-satu ya. Mungkin di sini kayak beberapa poin ini kurang. Radang paru-paru yang atas itu pneumonia itu bisa di namanya juga radang paru-paru atau infeksi paru-paru. Itu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat terisi cairan. Pada pneumonia, kantung udara bisa terisi cairan atau nanah. Infeksi ini dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Biasanya kan kantung udaranya ini kosong kan. Nah, kalau misalnya diisi cairan itu kayak paru-paru lebih ekstra gitu loh, dan itu menyebabkan beberapa penyakit. Makanya kalau misalnya kita terkena COVID-19 ini, bakal ada komplikasi kayak pneumonia dan itu harus langsung diobatin. Terus infeksi sekunder kayak ginjal, gagal ginjal gitu kan, terus habis itu pencernaan, pankreas, hati, jantung. Terus yang gagal ginjal itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan adanya darah atau larutan lain yang ada di urin.
karena ginjal itu nggak bisa filtrasi gitu kan ya. Terus selanjutnya di yang respiratory distress syndrome itu, pada kondisi normal, membran yang melindungi pembuluh darah kapiler menjaga cairan tetap di dalam pembuluh darah. Namun pada ARDS atau acute respiratory distress syndrome, cedera atau penyakit berat menyebabkan kerusakan pada membran pelindung tersebut, sehingga cairan bocor ke alveoli. Penumpukan cairan tersebut membuat paru-paru tidak bisa terisi udara, sehingga pasokan oksigen ke aliran darah dan tubuh menjadi berkurang. Kekurangan pasokan oksigen ini akan menyebabkan terhentinya fungsi organ, termasuk otak dan ginjal. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam nyawa penderitanya, dan kadang bisa menimbulkan yang terakhir ini poin kematian. Jadi hati-hati ya, selain dia ngerusak paru-paru, dia juga bisa komplikasi ke penyakit lain. Nggak cuma penyakit virus corona. Nah, sekarang aku kasih pertanyaan di sini. Apa sih beda akut sama kronis gitu kan? Kenapa ada istilah dua ini? Mungkin banyak banget yang salah kaprah ya, karena jujur aku dulu sebelum dikasih tahu juga salah kaprah. Jadi di sini, penyakit akut itu diartikan sebagai penyakit yang terjadi dan menimbulkan keluhan secara mendadak. Biasanya penyakit yang diderita tidaklah lama, cepat mengalami perkembangan, dan membutuhkan perawatan yang mendesak. Penyakit kronis mengacu pada kondisi medis yang berlangsung dalam kurun waktu lama atau terjadi secara perlahan. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau penyakit akut itu mendadak, cepat. Kalau kronis itu dalam waktu yang lama, misalnya kayak cancer gitu kan. Itu kronis. Gitu. Nah, terus aku lanjut ke slide berikutnya. Sorry ya kalau misalnya suara aku agak gimana gitu, aku hari ini agak gak enak badan sih. Oke, untuk pencegahan virus corona atau COVID-19, kan ada lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu kan. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita tercegah dari virus ini? Ya sudah aku bilang berkali-kali tadi, belum ada vaksin. Karena itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Contohnya, ikuti aturan pemerintah, terapkan physical distancing di rumah aja, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Meskipun keperluan mendesak pun kita juga itu ya, pakai masker, cuci tangan, terus ya nggak terus-terusan juga sih, maksudnya pokoknya jaga kebersihan lah. Terus juga apalagi ya, jangan nongkrong-nongkrong gitu loh, karena apa sih faedahnya gitu kan? Kan bisa ngomong lewat Zoom atau apa gitu kan, malah lebih seru gitu kan daripada nongkrong-nongkrong. Maaf ya guys kalau ada suara-suara, aduh itu ribet banget di luar. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Atau misalnya ke tempat ibadah, itu juga termasuk tempat umum kan. Jadi pakai masker, terus iya pakai maskernya tuh aku saranin banget masker kain ya, jangan surgical mask, karena itu buat dokter biasanya. Apalagi agak langka, nggak langka banget sih, udah agak langka. Aku salut sama pemerintah yang nanggepinnya cepet gitu kan. Karena itu sempat kan di fase langka banget. Walaupun dia itu nggak sebagus si surgical mask, tapi untuk dipakai di masyarakat ini menurut aku udah lumayan bisa mencegah penularan gitu loh. Dan masker kainnya tuh cari yang tebel, terus dia bisa dicuci. Ya iyalah, kain pasti bisa dicuci. Dan cucinya tuh harus benar-benar bersih ya, terus dijemur gitu.
Kalau bisa sih belinya yang agak banyak, jangan belum kering dipakai lagi gitu kan, ya gimana gitu. Rutin mencuci tangan atau hand sanitizer, tapi jangan ditimbun ya. Rutinin cuci tangan aja, nggak usah ditimbun juga gitu hand sanitizer-nya. Yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Oh ya, kalian udah tahu belum sih etika batuk bersin itu gimana? Ada di postan IG aku juga, maaf promosi ya. Itu kalian bisa lihat posternya. Jadi pakai lengan ya, bukan pakai telapak tangan. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Jadi sering bersih-bersih itu bagus banget, karena dikit gitu loh virusnya jadinya. Ya, virus mana sih yang suka kebersihan gitu kan. Nah, untuk kategori ODP, kalian tahu kan ODP itu orang dalam pengawasan. Kalau yang masih diduga dan termasuk kategori ODP maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu contohnya isolasi mandiri ya, dengan cara tinggal berpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Kalau nggak memungkinkan, kalian pasti udah punya kamar tidur sendiri-sendiri kan? Dan kamar mandi itu bisa kalian jauhin diri lah, pokoknya ngasingin diri gitu lah demi kebaikan kalian dan orang lain juga. Terus jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit, saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit. Jangan kalian naik ojek online, gitu kan kasihan abangnya ketularan kalian juga kan. Nanti bakal dijemput kok. Terus larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain, karena bisa menyebabkan penularan. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Tapi nggak perlu pakai kayak hazmat gitu ya, nggak usah. Dan nggak usah ditimbun juga sih masker sama sarung tangannya. Dan juga sering cuci tangan, jangan megang-megang muka. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah, jangan disimpan buat shift selanjutnya, itu jangan. Jadi satu tisu untuk satu kali batuk atau bersin aja. Oke, thank you. Jadi ini pesan dari aku. Yang penting banget harus pakai masker sama wash your hand, cuci tanganmu. Udah ya, sekian dulu dari aku. Makasih banyak ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga edukasi online ini menambah wawasan teman-teman. Udah sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.